Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Itu adalah bukti tindak kasih Tuhan kepada kita. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan kepada kita. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat bertemu kembali dalam program Lentera Penyuluh, dan kesempatan kali ini bersama dengan saya Murniwati, penyuluh agama Kristen non-PNS Kabupaten Karanganyar. Mungkin saat ini kita sering mendengar lagu-lagu Natal sudah dikumandangkan. Mungkin ada setiap gereja yang sudah melaksanakan perayaan Natal, dan bersyukur kepada Tuhan kita di tahun ini dapat merayakan Natal. Itu semua berkat anugerah yang daripada Tuhan. Ya, walaupun mungkin masih ada dalam masa pandemi, tetapi kita bersyukur sudah diizinkan untuk merayakan hari Natal. Itu adalah merupakan sukacita yang sangat luar biasa, dan itu adalah suatu kesempatan berkat anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara semuanya, ketika kita merayakan Natal, marilah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Supaya apa? Supaya kita dapat segera menghentikan penyebaran virus COVID-19 sehingga pandemi ini dapat segera berlalu, karena ini juga berhubungan dengan kita, dan oleh karena itu kita wajib mendukung program pemerintah untuk melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun saat ini saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu Saudara semuanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara semuanya mungkin pernah ketika dulu atau mungkin saat ini masih ikut di dalam sebuah drama ketika ada perayaan Natal. Mungkin Bapak Ibu Saudara ambil bagian di dalamnya. Tentu ketika kita mengikuti suatu perayaan Natal, pasti di situ ada sesuatu yang beda dengan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan secara rutinitas setiap hari Minggu mungkin, atau mungkin pertengahan minggu. Namun ketika kita melaksanakan perayaan Natal ada hal yang beda, dan terkadang mungkin karena kreativitas guru sekolah minggu, atau mungkin kreativitas dari koordinator pemuda, atau mungkin kreativitas dari hamba Tuhan tersebut, mereka ingin mempersembahkan sebuah drama di dalam acara perayaan Natal pada kesempatan tahun ini. Dan mungkin juga ada yang melaksanakan drama tentang kelahiran Tuhan Yesus, yang dimana kelahiran Tuhan Yesus itu dari mulai malaikat Gabriel itu mendatangi Maria sampai dengan kelahiran Yesus di Bethlehem, atau mungkin sampai ketika orang Majus datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita ingat bersama-sama bahwa ketika kita merayakan hari Natal itu adalah sebuah peringatan di mana kita harus mengerti dan memahami dan mengingat bahwa Bapa yang di surga begitu mengasihi kita umat manusia yang berdosa ini. Buktinya apa? Buktinya yaitu bahwa Bapa yang di surga telah mengutus anaknya yang tunggal, supaya anaknya yang tunggal itu datang ke dunia sebagai manusia dan lahir di Bethlehem untuk nantinya menjadi juru selamat bagi kita umat manusia yang sudah berdosa. Kita tahu bersama-sama bahwa upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, di mana saat
ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sini Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab memberikan judul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidiklah dengan seksama hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari satu hati di dalam berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami masih Kau izinkan untuk dapat belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bapa, kami saat ini siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari pada kesempatan pagi hari ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan terlebih dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, di sini menceritakan tentang orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus dari timur ini mereka mencari Yesus, dan mereka ada sebuah benda yang dimana benda itu dijadikan petunjuk oleh orang-orang Majus itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama benda yang menolong orang Majus, benda yang menuntun orang Majus, benda yang dipakai oleh orang Majus, benda yang dijadikan penuntun bagi orang Majus. Benda apakah itu? Iya, benar. Benda itu adalah sebuah bintang. Nah, pada kesempatan hari ini, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari sebuah bintang yang diceritakan di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Pelajaran yang penting yang pertama yang kita peroleh dari sebuah bintang, yang pertama yaitu di dalam ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Yang pertama yaitu pelajaran penting apa yang dapat kita peroleh dari sebuah bintang. Yang pertama yaitu menuntun orang kepada Sang Juru Selamat. Kita tahu bersama-sama orang-orang Majus itu mereka memakai bintang itu sebagai petunjuk.
di mana mereka dapat menemukan Tuhan Yesus, di mana mereka dapat menemukan Sang Juru Selamat, di mana mereka dapat menemukan bayi itu. Nah, di sini kata mendahului ya, seperti di dalam firman Tuhan ini ayat yang ke-9, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului. Mendahului itu artinya pasti ada di depan. Nah, ketika seseorang yang sedang menuntun orang lain, pasti dia tidak mungkin ada di belakang. Kalau dia ada di belakang, itu namanya mendorong, bukan menuntun ya. Nah, pada kesempatan hari ini, pelajaran penting apa yang dapat kita peroleh dari sebuah bintang, yaitu menuntun orang kepada Sang Juru Selamat. Nah, aplikasi bagi kita saat ini apa, Bapak Ibu Saudara? Mengapa kalau kita harus belajar dari sebuah bintang? Kalau bintang itu menuntun orang-orang majus kepada bayi Yesus, kalau bintang itu menuntun orang-orang majus itu kepada Sang Juru Selamat, maka pada kesempatan hari ini kita juga punya tugas yang penting seperti yang dikerjakan oleh bintang, yaitu kita juga dapat menuntun orang lain untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk dapat mengenal Tuhan Yesus. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara kita memberitakan Injil kepada mereka. Ketika kita mau memberitakan Injil kepada orang lain, itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan hatinya Tuhan. Kita tahu ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia punya misi, yaitu untuk menyelamatkan semua umat manusia. Bapa yang di surga tidak ingin manusia itu binasa. Satu pun sebenarnya Bapa itu tidak ingin manusia itu binasa. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, mungkin Bapak Ibu Saudara semuanya sudah hafal mengenai ayat ini ya, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah bukti kasihnya Bapa kepada manusia. Sebenarnya manusia itu layak untuk dihukum, karena manusia itu adalah manusia yang sudah penuh dengan dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi karena kasihnya Bapa kepada manusia, maka Bapa mengutus anaknya yang tunggal supaya turun ke dunia, supaya datang ke dunia, supaya lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua orang yang berdosa. Oleh karena itu mari kita menjadi bintang masa kini, yang dimana kita meneruskan apa yang menjadi misinya Tuhan, yaitu menyampaikan berita Injil kepada setiap orang, supaya setiap orang yang kita kenal, setiap orang yang kita temui, mereka dapat bertemu dengan Tuhan Yesus, dan bahkan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau menyembah Yesus, mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, di sini ya, ketika kita sudah memberitakan Injil, itu artinya kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ sudah tertera bahwa kita diberikan amanat agung oleh Tuhan untuk kita memberitakan Injil, untuk kita menyampaikan berita Injil kepada orang lain, supaya orang lain dapat diselamatkan. Pelajaran yang pertama yang dapat kita peroleh dari sebuah bintang, yaitu bahwa bintang itu menuntun orang kepada Sang Juru Selamat. Kita pun dapat melaksanakan, kita pun dapat mengerjakan, kita pun dapat melakukan apa yang seperti bintang itu lakukan, yaitu kita dapat menuntun orang kepada Sang Juru Selamat dengan cara apa? Kita memberitakan Injil kepada orang yang kita temui. Kita memberitakan Injil kepada mungkin saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin tetangga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dapat menuntun mereka agar mereka itu dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Terlebih lagi mereka dapat percaya dan menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan sangat senang ketika kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika Tuhan sudah disenangkan, maka kita harus yakin dan percaya, pasti apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, Tuhan pasti akan memenuhikannya. Amin. Amin ya. Seperti gambaran seperti ini ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita lebih memahami lagi, yaitu kalau kita ya sebagai orang tua, ketika kita sebagai orang tua memerintahkan sesuatu kepada anak-anak kita, dan anak kita menjadi anak-anak yang taat, yang mau melakukan apa yang kita perintahkan, apa yang kita tugaskan kepada mereka, mereka kerjakan dengan baik, pasti kita sebagai orang tua tentunya sangat senang. Dan ketika hati kita senang pada waktu anak kita memerlukan sesuatu,
pada waktu anak kita membutuhkan sesuatu, pada waktu anak kita memerlukan sesuatu, pasti kita akan berusaha untuk memberikannya, kita akan berusaha untuk memerlukannya. Yang walaupun mungkin saat ini apa yang menjadi keperluan anak-anak kita belum ada pada diri kita, namun kita ingin berusaha untuk memberikannya. Karena apa? Karena anak kita sudah menyenangkan hati kita, terlebih lagi Bapa yang di surga. Ketika kita sudah menyenangkan hatinya Bapa, kita tahu bersama-sama apa yang ada di dalam dunia ini, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini semuanya adalah milik Bapa yang di surga. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ketika kita sudah menyenangkan hatinya Bapa, maka apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita pasti akan Tuhan sediakan bagi kita semua. Nah, di sini pelajaran yang pertama yang dapat kita peroleh dari sebuah bintang adalah menuntun orang kepada Sang Juru Selamat. Kemudian yang kedua, kita akan lihat bersama-sama dalam ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa sangat bersukacitalah mereka. Orang-orang Majus ini bersukacita ketika mereka melihat bintang itu. Bintang itu sudah berhenti di atas di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Bintang itu sudah berhenti di atas di mana Tuhan Yesus itu ada. Bintang itu sudah berhenti di mana tempat yang dicari oleh orang Majus itu untuk mereka ingin menyembah Sang Juru Selamat. Nah, ketika orang Majus itu melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Karena apa? Karena mereka sudah menemukan Sang Juru Selamat. Nah, aplikasi bagi kita saat ini itu seperti apa? Aplikasinya yaitu bahwa kita sebagai orang Kristen, kita adalah sebuah kitab yang terbuka, yang dibaca oleh sesama kita, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Oleh karena itu firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita berhati-hati di dalam bersikap, bertingkah laku, berkata-kata, karena kita adalah kitab yang terbuka. Jadi biarlah ketika kita berkata-kata, ketika kita bersikap, ketika kita bertingkah laku, biarlah apa yang kita kerjakan semuanya itu membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu bersukacita, bukan membuat orang-orang yang ada di sekitar itu menjadi berkurang durja, menjadi orang-orang yang malah sakit hati, menjadi orang-orang yang malah mereka itu kehilangan sukacita. Tapi hendaklah kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu bersukacita karena kehidupan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Sukacita yang dapat kita berikan kepada orang lain itu akan muncul dengan sendirinya ketika orang-orang itu melihat kehidupan kita yang memberikan dampak positif bagi mereka. Kalau kita memberikan dampak yang negatif, sudah barang tentu orang-orang yang ada di sekitar kita pasti mereka tidak akan senang. Mereka pasti tidak akan bersukacita, bahkan mungkin malah mereka akan membenci kita. Setiap kali kita bertemu dengan mereka, mungkin mereka akan memberikan muka yang murah, muka yang cemberut, seperti itu. Oleh karena itu, mari kalau kita ingin membuat orang yang melihat kita itu bersukacita, maka jadilah saksi-saksi Kristus yang baik melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui tindakan kita, melalui apapun yang kita kerjakan. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi kesaksian yang baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Nah, sebagai kesimpulan, kita adalah bintang-bintang yang hidup di masa ini. Oleh karena itu, jadilah bintang-bintang yang dapat menuntun orang kepada Sang Juru Selamat. Jadilah bintang-bintang yang dapat membuat orang yang ketika melihatnya menjadi bersukacita. Dan himbauan bagi kita, marilah kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita. Bapa yang di surga, bersyukur kepadamu. Kesempatan hari ini kami sudah belajar bersama-sama dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana kami mendapat pelajaran yang sangat penting dari sebuah bintang, di mana bintang itu mengajarkan kepada kami untuk kami dapat menjadi orang yang menuntun orang kepada Sang Juru Selamat, untuk kami dapat menjadi orang yang melihat kita
menjadi bersukacita. Bapa yang di surga, biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat kita pelajari bersama-sama. Kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Kiranya di tahun yang akan datang kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ini. Dan biarlah ketika kita sudah memasuki tahun 2022, kita dapat menjadi bintang-bintang yang dapat menuntun orang kepada Sang Juru Selamat. Dan ketika ada orang yang melihat kehidupan kita, mereka dapat bersukacita atas kehidupan kita. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih.